ganggu ki cangkemmu apa? Cuk! Ya kowe ra seneng wayang rasa kakean cangkem kowe. Bangane wis adus walang-walang kowe. Rumangsa warga di apa kowe? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah mabada. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, konten ini saat ini kita akan gunakan untuk memenuhi permintaan ya terhadap beberapa teman bagaimana sikap fikih atau syariat terhadap reaksi yang dilakukan oleh Gus Miftah dan Dalang yang mereaksi, yang mengungkapkan kemarahan kepada Khalid Basalamah yang telah mengharamkan dan menganjurkan memusnahkan wayang kulit di Nusantara dengan cara menanggap wayang, kemudian salah satu lakonnya itu adalah Khalid Basalamah yang diperkusi, dipukuli dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menjawab, ini harus kita clearkan dulu bahwa reaksi ini adalah salah satu dari beberapa reaksi kemarahan masyarakat Indonesia terhadap Khalid Basalamah. Jadi kalau kita lihat ada yang mengecam lewat media, ada yang membuat petisi, ada yang melaporkan ke pihak berwajib karena disinyalir ada unsur pidana, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah mereaksi dengan cara menanggap wayang salah satu tokohnya itu adalah mirip Khalid Basalamah, kemudian diperkusi, dipukuli di dalam cerita itu. Nah, bagaimana ini menurut pandangan syariat? Teman-teman sekalian, cara pandang kita adalah bahwa setelah kita clear menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Khalid Basalamah itu tentu adalah satu kemungkaran. Ini jadi kemungkaran. Kenapa? Karena mengharamkan sesuatu yang tidak haram, kemudian menganjurkan untuk memusnahkan sesuatu yang seharusnya itu adalah budaya luhur bangsa Indonesia. Ini tentu satu kemungkaran lah. Kemungkaran ini tentu di dalam amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, menghilangkan kemungkaran seperti yang dilakukan oleh Khalid Basalamah. Ini harusnya dengan cara ma'ruf. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf itu konsep dari Al-Quran, konsep dari Rasulullah. Nahi munkar juga harus dengan kebaikan. Jadi jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar itu tawalud menimbulkan kemungkaran yang lain. Ini clear. Nah, apa yang disampaikan di dalam atau reaksi dari Gus Miftah dan dalangnya ini tentu adalah amar ma'ruf nahi munkar, tapi caranya tidak ma'ruf. Terbukti ini menjadi permasalahan yang besar ini ya. Ada yang mau melaporkan, ada yang mengecam dan lain sebagainya, ada yang membuli, ini luar biasa. Yang kedua, kalau apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu adalah dalam ma'rad dakwah, jadi mengajak kebaikan, tentu konsep dakwah juga tidak seperti itu. Jadi ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah adalah birrifqi walad, jadi dengan cara yang baik juga. Jadi coba kita buka di dalam tafsir-tafsirnya itu. Di dalam tafsir Tantawi disebutkan bil muhkam. Jadi dengan cara yang berdasarkan terhadap aturan-aturan agama. As-sahih al-mudih lil haq. Itu di dalam beberapa tafsirnya. Jadi ini yang harus kita soroti. Berikutnya adalah tentu kita juga tidak menutup mata ya bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan dalangnya ini, saya tidak tahu apakah konten dengan ada lakon Khalid Basalamah itu disepakati antara Gus Miftah dengan dalang, ataukah salah satunya kita tidak dalam posisi menilai itu. Yang penting yang kita soroti adalah kejadiannya. Nah, itu adalah kalau ibaratkan api dan asap, ini kan asap ya. Nah, kita harus cari apinya ini. Jadi apinya ini tentu ini karena reaksi dari apa yang dilakukan oleh Khalid Basalamah. Dulu sudah kita sampaikan ya bahwa orang ini kata Allah, jadi di dalam Al-Qur'annya itu tidak boleh kemudian mengolok-olok komunitas tertentu, itu sangat-sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka coba ini, kita membaca tafsir As-Sawi di dalam surat Al-An'am umpama 108. Ini Allah melarang terhadap kita umat Islam untuk mengolok-olok Tuhan non-muslim. Jadi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah udwam bi ghairi ilm. Ini jelas di dalam ayatnya. Jadi janganlah kalian mengolok-olok Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kalau kita olok-olok, maka dia akan ganti mengolok-olok Allah dengan melewati batas dan
tanpa ilmu. Ini sangat membahayakan. Nah, apa ya hubungannya dengan permasalahan kita? Allahnya non muslim, Tuhannya non muslim saja yang betul-betul yang itu batil ya. Ada arca, ada matahari disembah, ada rembulan disembah, api disembah. Itu saja kita tidak boleh mengolok-olok. Apalagi ini kita bicara adalah komunitas budaya. Ini komunitas pewayangan, pecinta wayang. Wah, ini kalau diolok-olok, wah ini ya lebih tidak boleh. Ini sudah disampaikan Allah. Nah, sehingga apa yang kita prediksi? Ya betul. Kalau diolok-olok maka yang terjadi seperti ini. Reaksinya luar biasa. Ini harus disadari betul oleh Khalid Basalamah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumum min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Ini lagi-lagi juga begitu. Jadi kita itu jangan sampai punya perasaan lebih baik kemudian kita mengolok-olok terhadap komunitas-komunitas yang lain. Asa ayakunu khairam minhum. Karena boleh jadi yang kita olok-olok sesungguhnya adalah orang yang lebih baik daripada komunitas kita. Nah, ini kata Allah ini dalam Al-Hujurat. Ini saya kira sudah clear ya. Jadi ini harus introspeksi terus bagaimana kemudian kita boleh meyakini kebenaran kita. Kita harus fanatik terhadap kebenaran agama Islam. Kita harus fanatik terhadap hal-hal yang memang itu sesuai dengan jalan Allah menurut keyakinan kita. Tapi yang harus dipahami adalah haliah kita, mulut kita ini jangan sampai kemudian keluar kepada orang lain mengolok-olok, menghardik terhadap mereka. Ini penting sekali dalam rangka untuk menjaga kondusif, kerukunan dan lain sebagainya. Saya harapkan polemik ini akan segera berakhir. Khalid Basalamah harus muhasabah, introspeksi, kemudian bertanggung jawab kalau nanti ada melaporkan ke pihak berwajib. Demikian pula saat ini yang marah ya pecinta-pecinta wayang, termasuk saya juga pecinta, ini untuk bisa menahan diri. Bereaksilah tapi sesuai dengan aturan-aturan syariat, jangan sampai bereaksi kemudian itu melanggar aturan syariat atau melanggar aturan negara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.